Rasulullah, iya cepat sembuh. Udah begitu. Padahal versi kita itu udah so sweet ya, udah romantis. Tapi versinya Aisyah itu masih kurang romantis. Berarti Nabi sebelum itu jauh lebih romantis. Pada usia Nabi 50 tahun sekian, ya 50-an tahun usia Nabi ketika itu terjadi. Ya mungkin 55 atau 58 kalau tahun kelima Hijri. Ya 60 tahun kurang Pak, tapi luar biasa. Ini sebulan Nabi kayak ada yang beda begitu. Sampailah akhirnya singkat cerita Aisyah tahu bahwasanya dia sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat kota Madinah. Dan uniknya orang-orang beriman turut memviralkan berita keji tersebut. Gak cross check, gak tabayun. Akhirnya Aisyah tambah sakit dan dia bilang, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Di rumah orang tua Aisyah, di rumah Abu Bakar, di rumah Ummu Ruman, Aisyah menangis setiap hari. Dan Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagian besar membela, sebagian besar yang mengatakan, ya udah ya Rasulullah, daripada kita heboh-heboh ceraikan saja, cari yang lain mah banyak. Ada yang mengatakan beliau itu orang baik. Akhirnya sampailah suatu ketika Nabi mendatangi Aisyah radhiyallahu taala. Ya Aisyah, ini singkat cerita ya, karena kita tidak akan membaca cerita ini panjang lebar. Innahu qad balaghani anki kaza wa kaza fa in kunti bari'atan fasayubarikallahu atau sayubari'ukilahu in wa in kunti al-mauta bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ilaih fa innal 'abda idza tarafa bidhanbin summa tabata wallahu 'alaihi. Aisyah, saya dapat berita begini. Kalau emang engkau enggak betul begitu, ya pasti Allah udah bebaskan tuduhan tersebut. Tapi kalau emang engkau itu berbuat salah, berbuat dosa, manusia, ya semua manusia pernah berbuat dosa, semua manusia pernah berbuat kesalahan. Akui kesalahan, bertobat kepada Allah, istighfar, Allah pasti terima tobatmu, hai Aisyah. Ketika itu Aisyah sedang dalam kesedihan yang mendalam, tangisan. Dia bilang, ajib ani Rasulullah ya abi. Ayah, jawab Rasulullah, balas Rasulullah. Alangkah sedihnya Aisyah ketika mendengar ayah berkata, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah. Nah, Abi nggak tahu mau jawab apa. Subhanallah. Abinya dia nggak berani membela Aisyah radhiyallahu taala. Dia bilang sama Umi, ajibi ani ya Rasulullah ya Umi, wahai ibuku, jawab Rasulullah. Maksudnya bilang ke Nabi, putrimu tidak mungkin seperti itu. Tapi saking ujian ini dahsyat, ya orang lebih suka untuk berburuk sangka dibandingkan berbaik sangka. Padahal kita kenal dia dengan dekat, kenal baik, kenal orang yang soleh, kenal orang yang soleha. Tapi ketika ujian ini datang, kadang kita lebih mempercayai apa yang ada di perasaan kita dibanding apa yang kita ilmui dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, apa yang kita perhatikan dalam keseharian kita. Kemudian Aisyah mengatakan, wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadza hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi fa in qultu lakum inni bari'atun wallah ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni bidzalik. Demi Allah, kalian benar-benar udah masuk berita tersebut ke dalam hati kalian. Kalau saya mengatakan saya enggak seperti itu dan Allah tahu saya enggak begitu, kalian tidak akan percaya. Betul, buruk sangka, enggak, saya enggak gitu, saya enggak betul begitu. Enggak mungkin. Sehingga cara terbaik ketika orang menuduh kita adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh klarifikasi. Antum mencuri, ya Allah cukup yang tahu. Tapi barangnya di tas antum, nah itu berarti tidak ada kasus. Kalau tidak ada bukti, udah, nggak usah. Tidak usah.
Sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Wa la in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunani wa inna Allahi ma ajidu li wa lakum masalan illa kama qala Abu Yusuf sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Kalau saya mengatakan iya, saya mengakui, kalian pasti percaya, padahal saya tidak mengerjakan demikian. Karena orang yang buruk sangka itu akan lebih percaya dengan buruk sangkanya. Kita udah berkuar-kuar, berbuih mulut kita menjelaskan, tapi kalau orang udah seuzon udah. Jadi kalau ada orang yang sangat buruk sama kita, biarkan dia dengan buruk sangkanya. Kemudian aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi aku, Abu Yusuf, sabrun jamil, sabar yang indah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah tepat berlindung dari apa yang kalian semua sebutkan dan sifatnya. Kembali Aisyah menangis. Ketika itu sudah musim dingin, tapi Nabi tiba-tiba berkeringat karena wahyu itu berat. Wahyu itu berat sampai-sampai unta menjadi duduk gara-gara wahyu. Sampai-sampai Nabi di musim dingin berkeringat. Kemudian Nabi mengatakan, "Absyiri ya Aisyah, ammallahu faqad barra'aki." Berbahagialah wahai Aisyah, Allah sudah bebaskan dirimu dari tuduhan dusta tersebut. Mendengar berita bahagia tersebut langsung mengatakan, langsung ayah dan ibunya mengatakan, temui ya Rasulullah, berterima kasih kepada Rasulullah. Aisyah mengatakan, la aqumu ilaihi wa la ahmalu illallah. Aku tidak akan datang ke Nabi, aku hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Masih ngambek sedikit. Sehingga turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 21 yang menjelaskan pembebasan dusta atau berita dusta ini dibebaskan Aisyah. Karena Aisyah nggak benar seperti itu. Inilah pentingnya penghormatan diri. Ibnu Abbas mengatakan semua orang diampuni dosanya kecuali orang-orang yang menuduh Aisyah, karena tuduhan ini sangat berat. Ulama mengatakan Allah membebaskan 4 orang dari tuduhan dusta. Yang pertama adalah Nabi Yusuf. Ketika dituduh menggoda Zulaikha, Allah bebaskan melalui perantara keluarga Zulaikha sendiri, yang mengatakan coba cek bajunya, kalau bajunya koyak di depan berarti yang salah adalah Nabi Yusuf. Karena kalau laki-laki mau jasa perempuan, koyak baju laki-laki di depan. Tapi kalau ternyata yang jahat adalah wanita, Nabi Yusuf yang berlari, koyak dari belakang ditarik-tarik sampai koyak bajunya. Ternyata dicek, ternyata bajunya koyak belakang. Ada yang mengatakan keluarga Zulaikha ini adalah seorang bayi yang masih kecil. Ini sebagian pendapat ahli tafsir. Tapi yang lebih tepat Allah alam, yang dia orang dewasa. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam, sudah pernah kita bahas kisahnya. Ketika dituduh memiliki penyakit kelamin karena nggak mau mandi bareng. Kenapa dalam Islam kan aurat tidak boleh terlihat kecuali dengan sepasang suami istri. Aurat secara keseluruhan termasuk mandi. Sampai Allah turunkan kisah batu berlari. Berlari. Yang ketiga Maryam alaihissalam dituduh berzina sebagaimana Aisyah. Dan Allah bebaskan tuduhan tersebut dengan ucapan dari putranya sendiri yang masih dalam buaya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, berbicara ketika sedang kecil, ketika masih bayi, mengatakan ibuku bukan pezina, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Allah turunkan khusus ayatnya, suratnya dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 21 yang kita baca setiap harinya. Bagi yang membaca Al-Quran, setiap mau mengkhatam Al-Quran dapat surat An-Nur, menceritakan bahwasanya betapa Aisyah diuji dengan perasaan yang begitu kuat untuk tetap tegar dan memaafkan orang-orang yang jahat kepada mereka. Di antara 3 orang beriman yang termasuk memviralkan berita ini adalah Mistah bin Uthathah, yang kedua adalah Hasan bin Thabit, yang ketiga adalah Hamnah binti Jahash. Ketiga-tiganya dicambuk 80 kali. Yang uniknya Mistah ini keluarganya Aisyah, keluarga Jawa.
kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar nafkahi dia, nanggung kehidupannya. Loh kok jahat mau memfitnah putri saya? Ketika itu Abu Bakar mengatakan, wallahi la anfiqu alaihi syai'an abada ba'da alladhi qala li Aisyah. Demi Allah, mulai hari ini, mulai detik ini, saya gak mau lagi menafkahi si Mistah setelah apa yang dia perbuat dan tuduhkan kepada putri saya Aisyah. Dasar gak tahu balas budi, bahasa kita. Dasar gak tahu malu. Kau saya nafkahin, kau malah tuduh putri saya. Dia enggak. Mulai hari ini kita udah nggak lagi ada beras untukmu. Kemudian Allah turunkan An-Nur ayat ke-22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an ya'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jangan orang di antara kalian bersumpah nggak mau nafkahin orang-orang miskin, kerabatnya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang hijrah di jalan Allah. Maafkan kesalahan mereka, ampuni mereka. Kamu mau nggak Allah ampuni kesalahan? Ini konsep teman-teman. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, al-jaza bin ceramah, bisa jadi Allah tidak akan memaafkan kesalahannya. Ini bulan Ramadan, bulan kita saling memaafkan sesama lain. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, inni wallahi la uhibbu an yaghfirallahu li. Aku ingin mendapatkan ampunan dari Allah, aku maafkan Mistah. Aku tetap berbuat baik untuk dirinya, tetap sambung silaturahmi, tetap kasih nafkah sebagaimana dahulu aku memberikan dia nafkah. Adik-adik, tidak pernah orang yang sejahat ini kepada kita. Mereka mungkin membuli satu dua ucapan, bagi seni, mungkin mempermalukan kita sebentar, bilang kita hitam, bilang kita gendut, bilang kita begitu. Teman-teman, maafkan mereka. Ini bulan Ramadan, bulan membersihkan hati. Kisah yang kedua adalah penaklukan kota Mekah. Pun sama, ini kisah luar biasa. Bagaimana Nabi 13 tahun dakwah berat di kota Mekah, disiksa, dizolimi, hampir menjadi buron, dicari oleh orang-orang penduduk kota Mekah, mau dibunuh, perencanaan pembunuhan terencana. Sahabatnya meninggal, Yasir meninggal, Sumayyah meninggal, bahkan harus pergi ke Habasyah Ethiopia, menyeberangi lautan, meninggalkan kampung halaman untuk menjaga agama dan jiwa dari penindasan yang sangat keji. Ketika Ramadan tahun 8 Hijriah, orang-orang Mekah berkhianat. Sebelumnya 2 tahun yang lalu, tahun ke-6 Hijriah, ada perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poin perjanjian adalah gencatan senjata perdamaian 10 tahun. Belum segenap 10 tahun ini mereka berkhianat. Mereka mensuplai senjata dan memerangi kabilah yang mengikuti kabilah Nabi, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Bani Bakar pihak musuh menyerang Bani Khuza'ah, aliansi Nabi SAW. Ketika itu Nabi kerahkan 10.000 pasukan untuk mendatangi kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Dan singkat cerita, kalau Mekah ditaklukkan itu daerah musuh, maka yang laki-lakinya dibunuh, yang wanita dan anak-anak jadi tawanan perang. Tapi apa yang Nabi lakukan terhadap penduduk kota Mekah? Nabi tanya, ma tarawna ani salihun bikum, apa yang kalian lihat dari diri? Kira-kira aku akan lakukan apa terhadap kalian? Khairan, kau pasti akan menyebut melakukan kebaikan, wahai Muhammad. Akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah keponakan kami yang baik. Nah, khairan, ya. Dan engkau adalah saudara kami yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, aqulu kama qala Yusuf, aku mengatakan sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada kakak-kakaknya yang telah menyerbaskan dia ke dalam sumur.
memasukkan dia ke dalam zumur, meninggalkan dia, menjauhkan dia dari orang yang dicintainya, ayah dan ibunya dan adiknya Bunyamin, dijual ke Mesir dengan harga yang murah, dituduh berzina dengan istri sang menteri Al-Aziz, dicoploskan ke dalam penjara sekian tahun lamanya. Tapi kata beliau, la tatriba alaikumul yawm, tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah mengampuni kalian, saya memaafkan kalian, Allah ampuni kalian, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengasih. Aku pun mengatakan demikian. Izhabu fa antum tulaqa, kata Nabi SAW, pergi kalian, bebas kalian hari ini, kan saya bebas. Tidak ada yang ditawan, tidak ada yang dibunuh, kecuali sebagian orang yang ingin dihukum bunuh, meskipun akhirnya Nabi pun maafkan orang-orang seperti itu. Di antaranya adalah putranya Abu Jahal, siapa? Ikrimah ibn Abi Jahal, dimaafkan oleh Nabi SAW. Hindun yang menjadi sebab terbunuhnya Hamzah secara tidak langsung Nabi maafkan, dimaafkan semua. Kemudian berbondong-bondonglah penduduk kota Makkah masuk ke dalam Islam. Kita belum pernah diusir dari kampung halaman yang kita cintai. Nabi mengatakan kepada Makkah, ya Makkah, innaki anti ardullah ahabu ilayya, engkau adalah negeri yang paling kucintai wahai Makkah. Kalau bukan gara-gara kaumku mengusirku, kaumku membuat aku tidak bisa berdakwah di sini, saya akan tinggalkan diri. Tapi ketika Nabi bisa membalaskan dendamnya, Nabi bisa meluapkan emosi dan amarahnya, Nabi lebih memilih memaafkan. Jadi adik-adik, teman-teman semua, mari kita maafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru pernah salah, santri pernah salah, teman pernah salah, dan kita adalah orang-orang yang seharusnya mengambil pelajaran untuk saling memaafkan. Dan kalau seorang guru pasti memaafkan kesalahan santri-santrinya. Tinggal kalian nih, mohon maafkan kesalahan saya sebagai guru kalian, ya, dimaafkan ya. Gak ikhlas banget. Ya, jadi inilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang kata Nabi, inna lillahi utaqa'u minan nar. Allah maafkan, Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa zalika kullu lail, setiap malam. Maka di antara cara agar kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, maafkan diriku, engkau cintai maaf, maka maafkanlah orang-orang yang menyakiti kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Allah Maha penerima taubat dan Maha penerima maaf. Demikian pengajian kita pada sore hari ini. Dua kisah tentang hadisul ifki atau tuduhan dusta terhadap Aisyah. Bagaimana Aisyah memaafkan, bagaimana Abu Bakar memaafkan, bagaimana Nabi SAW memaafkan di bulan Ramadan ini, memberikan kita pelajaran untuk kita menjadi orang-orang yang menyucikan hati, membersihkan hati kita dari kebencian, dari iri dengki. Karena di antara kenikmatan surga yang belum pernah kita dapatkan di dunia adalah hidup tanpa kebencian. Jadi orang-orang yang menjaga hatinya agar tidak terkotori dengan kebencian, semoga adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.